Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaitannya apa dengan ruh tidak dicipta, kan gitu. Mati itu pulang kampung. Tubuh dicipta dari tanah, maka dia pulang ke kampungnya tanah. Ruh dihembuskan dari ruhi Ahmad, maka dia harus cari jalan pulang ke. Bisa nggak ruh tubuh tanpa ditanam dia tertanam? Nggak bisa, harus ada yang ngurusin, dimandiin, dikuburin. Tuh, paham maksud saya? Ini ilustrasinya. Jika tubuh zahir ini harus ada yang urus, harus ada gurunya, apalagi harus ada yang nunjukin jalannya, harus ada yang gendong. Jadi ruh ini kalau dia berpisah nggak ada yang jemput, dia akan gentayangan kemana-mana. Tapi bukan jadi hantu, bukan. Yang jadi hantu itu jin. Dia akan kemana-mana, dia mencari pertolongan. Siapa? Aku mau kemana ini? Dia bingung. Maka sekarang kita kasih tahu, kalau kita meninggal kita harus kembali kepada Ruhullah Ahmad. Ini yang harus dicari, ya. Makanya ada satu sholawat boleh diamalkan. Allahumma ya Ahad, wahai ya Allah yang Maha Esa, Maha Tunggal, Salli ala Ahmad, limpahkanlah rahmat, sampaikanlah ruh kami kepada ruh Ahmad. Itu maknanya. Pulangkanlah ruh kami kepada ruh Ahmad. Pulangkan kami kepada ibu kami, induk kami. Kalau kita masih punya ibu, pengen pulang kampung nggak kalau ibunya di kampung? Ibunya di sini, berarti pulangnya di sini, ya kan? Coba misah sehari aja, nggak mau kan? Nggak mau tuh, pelukan langsung. Begitulah nanti jika ruh tahu jalan kepada ummur ruh, nanti mereka semua akan bermanja-manja. Makanya kalau bener nih kita sholawat, kita mewek-mewek nyebut nama Ahmad. Nggak ada orang yang nggak bisa nangis kalau nggak sebut Ahmad. Cuma ini kita lagi tahan-tahan aja nih. Kalau bener nih ruh, dia percikan dari hembusan Ahmad, disebut Allahumma ya Ahad, Salli ala Ahmad. Enggak, pasti ngalir. Ya Allah, ruhku ini adalah bagian dari hembusan ruhmu Ahmad. Tolong kembalikan ia kepada ruhmu Ahmad. Sampaikan kami kembali pulang kepada ibu ruh kami Ahmad, induk ruh kami Ahmad. Enggak nangis seperti dalamnya hitam. Itulah rahasia. Silakan diamalkan itu, ya. Ya, Allahumma ya Ahad, Salli ala Ahmad. Allahumma ya Ahad, Salli ala Muhammad. Allahumma ya Ahad, Salli ala al-Mahdi, khalifatika ya Allah ya Ahad. Allahumma salli ala Al-Fatihah. Surah ulang tuh. Ya, kira-kira begitu. Ada orang kalau dia mau nangis dia ketawa, ya nggak jadi nangis deh. Atau kalau dia mau nangis dia marah-marah dia. Ada juga, ya. Itu cara aja untuk mengalihkan, namanya iltifat. Cara aja. Kan repot. Guru mau ngajar nangis mulu, ya repot semuanya. Ya. Tapi rasakanlah itu. Nah, baca itu kalau bisa pagi atau malam, tahajud 100 kali. Nikmati itu bacaannya. Ya Allah yang menghembuskan rohku dari Ahmad, pulangkan ruhku kepada ibu ruhku Ahmad. Maka bernamalah Ahmad itu ummur ruh, induknya roh, ibunya roh. Ini istilah aja ya, karena sumber kita sebut induk, kita bersumber darinya. Kalau meninggal, insya Allah dia tahu jalan pulang kampung, ya. Biasanya dia ada namanya, ya. Seharusnya ada namanya tuh. Maka kalau ada wali yang mengerti nama ini, minta nama kepada dia. Biasanya walinya suka nyamar-nyamar juga. Waduh, berat ujian kita. Karena Dajjal itu suka memalsukan dirinya menjadi orang baik. Maka yang mengerti nama ini pasti dia memalsukan dirinya seakan seperti orang yang tamak dunia, jahat, kayak nggak sholat, kayak itu orang yang paling durhaka sedunia. Ya, nah, itu namanya malamatiyah. Itu berat ujiannya. Nah, ujian bagi kita kalau memang punya ruh, coba tanya ke dalam ruh. Jangan hanya pakai akal. Kalau akal kita bilang, masa sih? Akal kan gitu ngomongnya. Kalau ruh dia nggak ngomong begitu.
Ya. Dulu orang Arab bingung, Muhammad ngaji di mana? Kok dia bisa mengerti qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad? Itu mereka bingung itu. Nggak ada yang nyokolahin. Itu lewat ruh itu. Maka mereka ngomong, ini bukan dari ahli kitab, bukan dari ayahnya udah meninggal duluan, bukan dari ibunya meninggal ketika kecil, bukan juga dari kakeknya sibuk ngurusin orang. Terus dari mana? Disitulah kemudian Abu Bakar sadar, oh kalau Muhammad pasti Allah di belakangnya gitu, ya. Maka bernamalah beliau Siddiq. Ya. Nah, kisah Mi'raj itu salah satu dari kisah yang beliau disebut Siddiq. Gitu. Gitu. Aman. Ntar amalin ya, salawat ahadiyah ya. Itu sudah biji-biji salawat, udah pangkal-pangkalnya salawat. Karena salawat itu banyak, ada Al-Fatih, ada salawat Nurizat, ada salawat Tibil Qulub. Ini masing-masing punya fungsi, punya rahasia-rahasia. Ini salawat ma'rifat. Ya. Dan itu nggak dibuat-buat, emang dikasihnya begitu. Siapa yang ngasih? Ya itu tuh. Ahmad Ruhullah yang ngasih. Gitu. Nah, gimana cara koneksinya ya? Kita kan punya ruh, seharusnya kita bisa juga dong koneksi sama dia. Kenapa kita nggak bisa berinteraksi, terhubung kepada ruh Ahmad? Karena kalau kita punya handphonenya bagus, tapi baterainya swap. Baterainya ada, kartunya nggak ada. Kartunya ada, pulsanya nggak diisi. Pulsanya lengkap, nomor sudah punya, nomor yang dihubungi nggak punya. Nomor yang dihubungi sudah punya, tapi nggak mau nelpon. Paham itu bahasa-bahasa, ya, bahasa-bahasa kias lah, ya. Semoga kita bisa mengerti, ya, kias-kias ini. Ya, maka harus persiapkan casing yang bagus, persiapkan juga kartu energi yang bagus. Kartunya apa? Kalau mau download aplikasi, bisa nggak tanpa nama akun? Maka harus punya nama akun. Apa nama akunnya? Itulah nama ruh. Maka ilmu tentang nama ruh adalah awal dari berkoneksi dengan Ahmad Ruhullah. Hati-hati, kadang-kadang kita kena siloka yang selama ini orang udah ketemu sama kita, ternyata dia orangnya. Biasa. Kalau zaman-zaman Syekh Abdul Qadir kan enak, orangnya pakai serban, ya kan, sholatnya Masya Allah. Enak. Tapi nggak mungkin Allah membiarkan mutiara Ahmad ini diobral, diketahui orang banyak-banyak, bisa dicuri dia. Maka Allah lapisi dia dengan sisi basyariah, manusiawi yang orang nggak akan paham. Kalau di dalamnya ada sir Ahmad. Ya. Kadang-kadang dia teman kita, jangan-jangan dia tetangga kita, jangan-jangan dia dulu murid kita, jangan-jangan dia dulu guru kita, jangan-jangan dia dulu pernah ziarah sama kita, jangan-jangan dulu kita makan di warteg sama dia. Lengkaplah semua. Jangan-jangan kita dulu waktu muda jontok-jontokan sama dia. Bisa jadi tuh. Rahasia Allah ini kan ada di mana-mana, ya. Pintar-pintarlah. Kira-kira itu kajian kita malam ini ya.